Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak perlu buru-buru, karena tanaman itu sudah ada di sini selama bertahun-tahun, mungkin ada sesuatu yang menjaganya, atau sudah dikonsumsi. Bahkan dengan formasi ilusi yang melindunginya. Terlepas dari kegembiraan, Han Li mempertahankan masih tenang saat dia berbicara. Kakak Han, maksudmu mungkin ada binatang purba yang menjaganya. Dengan khawatir Violet Spirit menanyakan. Han Li sebelumnya telah menyebutkan sedikit tentang binatang purba yang ditemukan di lembah. Betul sekali. Apakah Anda melihat dua cabang patah di bagian atas pohon? Dua buah seharusnya sudah dikonsumsi oleh binatang purba yang menjaganya. Meskipun itu tidak akan meningkatkan ranah kultivasi seseorang saat tidak dimurnikan, itu masih akan memiliki efek untuk menembus kemacetan. Itu sebabnya buah-buahan masih belum sepenuhnya dikonsumsi. Tidak diragukan lagi jika makhluk itu ada di dekatnya, ia akan disembunyikan di danau. Sejak Han Li memasuki kedalaman lembah dengan Violet Spirit, dia melepas jubah dari kepalanya. Dia sudah yakin memiliki kemampuan untuk menghindari air mata spasial, setelah dia mengemudikan Wind Reading Chariot, jadi dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Karena tidak menemukan apa-apa setelah menyapu indera spiritual ke seberang danau, dia melihatnya dengan mata biru yang bersinar, tatapannya menembus 100 meter ke kedalaman kolam dan ekspresinya bergerak. Menatap wajah Han Li, Violet Spirit memperhatikan perubahan ekspresinya dan mengerutkan kening, bertanya, apakah Kakak Han menemukan sesuatu? Dengan ekspresi tenang, dia menoleh ke Violet Spirit dan berkata, mundur. Binatang purba yang menjaga buah itu tampaknya merepotkan. Butuh sedikit usaha sebelum aku bisa membuangnya. Binatang itu mampu menghindari penglihatan indera spiritual meninggalkan kesan mendalam pada Han Li. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Kakak Han untuk itu. Mengetahui bahwa kemampuannya sendiri kurang, dia hanya bisa mengandalkan Han Li dan dengan bijaksana mematuhinya. Dia kemudian terbang mundur 100 meter dan melayang tanpa bergerak di udara. Begitu Han Li melihat Violet Spirit minggir, dia meraih pinggangnya dan melemparkan 3 kantong Spirit Beast ke udara. Kemudian dengan gerakan mantra, dia memanggil puluhan ribu kumbang pemakan emas untuk memenuhi langit di sekelilingnya dan menutupi matahari. Cahaya keemasan melintas 100 meter di langit. Ah! Ketika Violet Spirit melihat ini, dia hanya bisa berteriak kaget. Dia tahu tentang serangga Han Li dan bahkan menyaksikannya menggunakannya di Heaven Void Hall dan dalam pertarungannya melawan murid Arcane Six Paths. Namun, kumbang pemakan emas saat ini telah mengalami perubahan besar dalam warna, keganasan, dan jumlah. Kemunculan tiba-tiba dari puluhan ribu serangga yang sangat mengintimidasi ini melepaskan tekanan luar biasa yang membuatnya terkagum-kagum. Han Li tidak memperhatikan Violet Spirit, dan mengatur kumbang pemakan emas dalam formasi. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, 36 pedang hangat awan bambu berturut-turut terbang keluar dan mulai mengepak di sekitar awan kumbang dalam seberkas cahaya sepanjang 1 kaki. Dia memukul semua cahaya pedang emas dengan segel mantra berturut-turut dan mereka segera terbagi menjadi lebih dari 100 gambar yang identik, masing-masing memancarkan cahaya cemerlang. Dia menunjuk ke cahaya pedang di langit dan dengan lembut berteriak, pergi. Cahaya pedang bergetar dan masing-masing mulai menghilang secara misterius satu per satu. Dalam sekejap mata, formasi pedang Aureate telah ditempatkan di bawah awan kumbang. Han Li mengerutkan bibirnya. Dengan formasi turun, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia melihat ke danau di bawah saat ekspresi kasar muncul di wajahnya. Dengan jentikan tangannya, cahaya keemasan bersinar terang dan guntur bergemuruh di sekitar mereka, memanggil bola petir seukuran kepalan tangan di antara kedua tangannya. Dalam sekejap mata, bola petir tumbuh seukuran mangkuk dan Han Li mendorong tangannya ke depan, meluncurkan bola emas ke arah danau dengan gemuruh guntur.
Saat bola petir menyentuh permukaan danau, guntur bergemuruh saat bola pecah, mengisi danau dengan busur petir. Violet Spirit menggigit bibirnya saat dia melihat ini, hatinya berat dan pandangannya terfokus pada pemandangan itu. Petir emas dengan keras melonjak melalui air, menyebabkan pusaran air selebar 10 meter muncul di tengah danau. Raungan teredam terdengar dan kabut hitam putih dari setan Ki muncul dari pusaran air, samar-samar menyembunyikan binatang kuno. Binatang itu tampak aneh, memiliki tubuh yang lembut, hitam legam yang panjangnya lebih dari 20 meter dan dipenuhi dengan tonjolan dan lubang dengan berbagai ukuran. Di tengah massa daging, ada tonjolan besar yang tampak seperti kepalanya. Dan selain dari mata hitam pekatnya, Han Li tidak melihat organ indera lain, bahkan mulut atau hidung. Binatang itu benar-benar menjijikkan untuk dilihat, bahkan menyebabkan Han Li merasa khawatir. Ketika Violet Spirit melihat binatang ini dari kejauhan, kulitnya memucat dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, Han Li belum pernah mendengar atau membaca tentang binatang purba seperti ini. Dia hanya bisa melirik Violet Spirit, tapi dia hanya menanggapi dengan senyum pahit, jelas dia juga tidak tahu. Menghadapi sesuatu yang tidak dia kenali, Han Li memutuskan, akan lebih baik untuk menghadapinya secepat mungkin daripada menyelidikinya, dan membiarkannya melepaskan serangannya. Dia segera melambaikan tangannya dan menyerang kawanan serangga di atas dengan segel mantra. Tiba-tiba, dengungan kawanan serangga memenuhi udara dan mereka dengan cepat mengembun di tengahnya, membentuk awan emas besar yang bergerak menutupi binatang purba itu. Ketika binatang purba melihat ini, ia tahu bahwa semuanya jauh dari baik. Tubuhnya mengembang dan mengempis, mengeluarkan cairan hijau dari lubang di tubuhnya menuju awan keemasan, dan memenuhi udara dengan aroma amis. Han Li mengerutkan kening, tapi alisnya segera mengendur. Cairan hijau tidak berpengaruh pada kumbang pemakan emas dan tidak membahayakan sedikit pun. Awan kumbang bergerak ke bawah untuk menyelimuti binatang itu, tetapi ki hitam putih yang mengelilingi tubuhnya menghalangi kumbang untuk bergerak lebih dekat dengannya. Namun, itu tidak akan bertahan lama. Pikiran binatang itu gemetar ketakutan. Kumbang yang tak terhitung jumlahnya melakukan yang terbaik untuk melahap ki hitam putih yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengolahnya. Itu mencoba melarikan diri dengan menenggelamkan diri ke dalam air tetapi Han Li sudah siap untuk ini. Dia menunjuk ke air dan memanggil bola api biru seukuran kenari di ujung jarinya, lalu meluncurkannya dengan jentikan. Bola api pecah dalam tampilan cahaya biru yang menyilaukan. Awan ki biru es dengan cepat menyebar dari ledakan, menutupi danau dengan lapisan es tebal saat menyebar. Dalam sekejap mata, danau biru itu berubah menjadi bongkahan es yang sangat besar. Rencana binatang purba untuk melarikan diri ke dalam air terhenti. Sebaliknya, itu memantul dari es dan dipenuhi dengan teror yang lebih besar. Ia kemudian berusaha terbang dengan kumbang emas yang mengelilingi ki hitam putih yang menutupinya. Saat ia berjalan ke tepi danau dengan kabur, kilatan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di ruang kosong. Benang emas halus telah melintas ke arah binatang purba itu. Sepotong kecil daging hitam legam kemudian dirobek, memercikkan awan kumbang dengan darah. Benang emas langsung memotong kabut hitam putih yang melindungi binatang itu dan memotong sebagian kecil tubuhnya. Dengan celah di pertahanannya, kumbang emas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu melalui celah dan menutupi tubuh binatang purba itu. Binatang itu tiba-tiba melepaskan pekikan yang menyedihkan dan tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Lapisan api hijau iblis menutupinya untuk mencoba dan membakar kumbang pemakan emas yang mengelilinginya. Meskipun api hijau punya kemampuan yang luar biasa, yang telah dibudidayakan oleh binatang itu selama bertahun-tahun, itu tidak menghalangi kumbang pemakan emas sedikit pun. Nyatanya, itu memprovokasi mereka dan mereka mulai melahap binatang itu dengan kecepatan yang lebih tinggi.
Binatang itu mengalami rasa sakit yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya dan ia mengubah arah dalam upaya putus asa untuk melarikan diri dari sisi lain danau. Han Li berdiri di tepi danau dengan kedua tangannya di belakang. Dia dengan dingin menatap binatang yang diselimuti kumbang saat ia menggelepar seperti lalat tanpa kepala. Dia telah meletakkan formasi pedang Aureate. Meskipun dia tidak mengaktifkan formasi untuk mendekati binatang itu, benang pedang emas akan membelah sebagian tubuhnya setiap kali dia mencoba lari. Lebih dari setengah tubuh binatang itu menghilang dan jeritannya mulai kehilangan kekuatan, akhirnya melepaskan satu jeritan kesakitan terakhir sebelum jatuh ke es dan tidak bergerak sama sekali. Kemampuan sebenarnya dari binatang tanpa nama ini adalah penyembunyian auranya yang menakjubkan. Bahkan pembudidaya Nas Chen Sol yang terlambat tidak akan dapat menemukan jejaknya, tetapi kemampuannya dalam pertempuran sangat menyedihkan. Sayang sekali penyamarannya telah terlihat oleh mata roh penglihatan terang Han Li. Dengan binatang buas yang terperangkap oleh formasi pedang Aureate dan dikerumuni oleh kumbang pemakan emas, ia tidak dapat menggunakan kemampuan melarikan diri bawaannya dan dengan mudah dibunuh. Sesaat kemudian, kumbang pemakan emas berdengung saat terbang ke udara, hanya menyisakan bola hitam putih yang aneh, inti iblis binatang itu. Pada saat itu, Violet Spirit terbang mendekat dan menatap Han Li dengan kagum. "Kakak Han, kemampuanmu saat ini benar-benar luar biasa. Anda dapat membunuh binatang purba ini dengan sangat mudah." Tampaknya desas-desus tentang Kakak Han yang setara dengan 3 kultivator besar surgawi selatan adalah benar. Bukannya kemampuanku luar biasa, tapi monster itu lemah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan binatang purba yang saya lawan sebelumnya. Han Li menggelengkan kepalanya dan kemudian mengulurkan tangan, memanggil inti iblis ke tangannya. Han Li menatapnya dan melihat inti iblis hitam putih yang berkilauan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat inti iblis dengan warna seperti itu dan terlihat bersemangat. Dengan masalah yang lebih mendesak, Han Li tahu ini bukan waktunya untuk meneliti inti iblis dan menyingkirkannya dengan membalikkan tangannya. Kemudian dia melemparkan 3 kantong rohnya yang kosong ke udara dan menunjuk ke kumbang pemakan emas. Mereka memekik dan segera terbagi menjadi 3 awan yang berbeda saat mereka kembali ke kantong binatang roh. Dengan kumbang kembali, Han Li secara mental memerintahkan 36 pedang hangat awan bambu kembali ke lengan bajunya, melarutkan formasi pedang Aureate yang mengelilingi danau. "Ayo petik buahnya dan cepat. Saya tidak tahu berapa lama formasi ilusi akan menunda pembudidaya sekte roh hantu." Han Li kemudian terbang melintasi danau dengan garis biru. Ketika Violet Spirit melihat ini, dia mengikutinya dari dekat dan keduanya tiba 6 meter di atas tanaman. Setelah mengalihkan pandangannya ke tanaman, Han Li menoleh ke Violet Spirit dan berkata, "Kamu silakan dan pilih mereka dulu tapi hati-hati. Buah roh ini agak aneh. Anda harus memasukkannya ke dalam bahan atribut kayu, atau kekuatan obatnya tidak akan bertahan selama beberapa hari ke depan. Terima kasih banyak atas peringatanmu, Kakak Han. Saya akan berhati-hati." Violet Spirit dengan paksa menekan kegembiraannya dan tersenyum pada Han Li. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil sebuah kotak hijau tua ke tangannya. Kemudian dengan jentikan tangannya, garis putih melintas dan buah menghilang tanpa bekas. Dengan kotak kayu yang sudah disiapkan dan di tangan wanita itu, garis putih terbang ke dalam kotak, membawa spirit Kindle Fruit di dalamnya. Dia menutup-tutup kotak dan menghela nafas panjang, lalu meletakkannya di kantong penyimpanan. Apakah Violet Spirit tidak mengambil yang lain? Ketika Han Li melihat bahwa dia hanya mengambil satu, dia tertegun. Violet Spirit menjawab dengan senyum manis, "Terima kasih banyak atas kebaikan Kakak Han, tapi satu saja sudah cukup. Dari informasi yang saya peroleh, saya tidak melakukan banyak hal untuk menemukan tempat ini. Itu semua karena kemampuan Kakak Han sehingga saya bisa mendapatkan buah ini."
Meskipun saya memiliki persahabatan dengan Anda, saya masih tidak dapat berbagi hasil yang sama dengan Anda, Kakak Han harus mengambil sisanya. Lagi pula, selain disuling menjadi pil asal alam, buah-buahan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi Anda. Han Li cukup terkejut mendengarnya mengucapkan kata-kata hormat seperti itu. Sejujurnya, meskipun dia terkenal karena kecantikannya di lautan bintang tersebar dan merupakan wanita tercantik yang pernah dilihatnya, dia juga cukup lihai. Tapi setelah sekte suara indah direbut darinya, temperamennya telah berubah menjadi lebih buruk dan Han Li menjaga jarak. Sekarang dia berbicara dengan alasan, dari kata-katanya adalah hasil dari ketulusan atau perhitungan yang disengaja, kesan Han Li terhadapnya meningkat pesat. Menahan keserakahan seseorang saat menghadapi buah roh duniawi bukanlah tugas yang mudah. Karena Violet Spirit mengatakan ini, aku tidak akan sopan. Han Li mengangguk dan menamparkan kantong penyimpanannya. Dalam kilatan cahaya putih, sebuah kotak kayu yang telah dia siapkan sebelumnya muncul di tangannya. Dia membuka kotak itu dengan tangannya dan cahaya biru bersinar darinya. 3 buah roh Kindle bergetar dan jatuh sebelum diikat oleh cahaya biru dan ditarik ke dalam kotak. Dengan kotak itu disimpan dengan aman, Han Li berkata, "Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kami tidak tahu berapa lama sampai sekte roh hantu menemukan kami. Meskipun saya tidak takut melawan mereka, pilnya harus disempurnakan dengan cepat." Violet Spirit mengatupkan bibirnya dan berkata, "Tentu saja. Buahnya tidak tahan lama. Namun, kami tidak dapat kembali ke jalan kita lalui saat datang atau kami akan bertemu dengan mereka. Bukankah lebih baik memilih arah dan menemukan area rahasia beberapa ribu kilometer jauhnya untuk menyempurnakan pil? Adapun di mana, tentu saja terserah Kakak Han. Kemana harus pergi?" Han Li mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya. Sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya dan dia menamparkan kantong penyimpanan. Sepotong sutra usang dan kasar muncul di tangannya, peta lembah Devil Val yang diperoleh Han Li dari jubah ulat sutera biru. Dia dengan hati-hati melihat peta dan mengukur lingkungan dan posisinya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Posisi gurun pasir ini tidak terlalu jauh dari area yang ditandai oleh peta. Mereka harus bisa tiba dalam waktu 2 hari. Setelah melihat tanda kasar di peta, Han Li menjadi termenung. Melihat bahwa Han Li tidak segera membalasnya dan malah melihat sepotong kain yang keras, Violet Spirit tidak bisa menahan rasa penasaran. Tapi karena dia pintar, dia memutuskan untuk diam-diam menunggu sampai Han Li mengambil keputusan. "Ikuti aku. Kami pertama-tama akan memperbaiki pil obat sebelum memutuskan hal lain." Dengan mengatakan itu, Han Li menyingkirkan peta itu. Dia kemudian melirik tanaman di belakangnya dan mengerutkan kening. Dengan potongan tangannya, seberkas cahaya biru menyala dan memotong salah satu rantingnya, tetapi begitu ranting itu menyentuh tanah, ia langsung layu dan berubah menjadi abu. Jejak kesedihan muncul di mata Han Li. Ternyata catatan itu benar. Pohon buah roh Kindle berbeda dari pohon lain. Itu adalah salah satu dari sedikit akar roh yang tidak dapat dipindahkan. Upaya apapun akan mengakibatkan kematian langsung pohon itu. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengangkat tangannya dan melepaskan Wind Reading Chariot dalam seberkas cahaya. Keduanya naik kereta dan lepas landas dalam kilatan cahaya, melesat menembus langit hingga tampak hanya titik putih. Sebelum berangkat, Han Li sudah membuat rencana untuk terlebih dahulu mencari tempat untuk memperbaiki pil asal alam dan dengan cepat mengkonsumsi kekuatan obat pil tersebut. Setelah selesai, dia kemudian akan melihat peta dan mencari harta karun rahasia. Harta apapun yang diungkapkan peta pasti luar biasa mengingat betapa misteriusnya peta itu. Selama tidak terlalu berbahaya, Han Li pasti akan berkunjung ke area yang ditandai di peta. Sekitar 2 jam kemudian, rombongan pembudidaya sekte roh hantu tiba di oasis.
Namun, danau itu telah berubah menjadi es dan tanaman yang ada di tengah danau itu tidak memiliki buah. Murid Sekte Roh Hantu saling memandang dengan cemas ketika mereka melihat ini. Penatua Zong tampak sangat pucat. Pada saat itu, Han Li telah menempuh jarak lebih dari 500 km menuju area yang ditandai di peta. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan padang pasir dan muncul di daerah yang terdiri dari dataran hijau kuning dengan ketinggian yang bervariasi. Han Li hanya bisa menghela nafas dengan takjub saat melihat pemandangan baru. Lembah Devil Fall tampaknya memiliki medan yang berbeda untuk setiap sudutnya. Tampak hampir seolah-olah setiap medan yang ada di lembah itu. Setelah setengah hari, Han Li mendorong Wind Riding Chariot ke depan sebelum akhirnya tiba di daerah pegunungan. Melihat bahwa gunung-gunung ini tidak terlalu tinggi, Han Li melakukan perjalanan 100 km ke dalam pegunungan dan akhirnya berhenti di atas gunung kecil biasa. Han Li melayang di ketinggian rendah di samping gunung dan berkata, "Rekan Taoist Violet Spirit, kami telah tiba. Kami akan menyempurnakan pil kami secara terpisah. Saya sudah menyapu indera spiritual saya di sekitar sini dan seharusnya tidak ada batasan kuno atau air mata spasial di sini." Violet Spirit melihat sekeliling dan segera menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, Kakak Han. Kalau begitu aku akan berangkat dulu." Kemudian, dia terbang ke gunung terdekat dan mulai membuat tempat tinggal gua tersembunyinya sendiri sebagai persiapan untuk memurnikan pil obatnya. Ketika Han Li melihatnya menghilang ke gunung, dia kabur ke arah Wind Riding Chariot. Berdiri 10 meter jauhnya, dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan melambaikannya ke arah kereta. Begitu menyusut dan kembali ke lengan bajunya, dia terbang ke sebuah gunung kecil di depannya. Segera, Han Li mengukir tempat tinggal gua sederhana dengan puluhan pedang terbangnya. Dia mengatur formasi mantra skala kecil di luar pintu masuknya sebelum berjalan ke kediaman gua. Dia bahkan menempatkan 8 boneka kelas formasi inti untuk berjaga di pintu masuk gua untuk menangkal kejutan. Selesai, Han Li akhirnya merasa nyaman dan memasuki ruangan terpencil. Dia melemparkan kantong penyimpanan ke udara dan mengeluarkan banyak bahan yang telah dia siapkan untuk pil asal alam dengan akal spiritualnya, menumpahkannya ke lantai dalam kabut putih. Setelah itu, Han Li memanggil kotak kayu yang berisi buah roh Kindle bersama dengan kuali biru yang unik, keduanya melayang di depannya. Han Li menyipitkan mata saat dia menatap mereka dan menghela nafas panjang sebelum duduk di tanah. Meskipun ini akan menjadi pertama kalinya dia menyempurnakan pil asal alam, dia telah menerima pencapaian ahli dalam teknik penyempurnaan pil dan dia sudah siap untuk tugas yang ada. Selain itu, Han Li telah membuat persiapan khusus untuk perjalanannya ke lembah Devil Fall. Belum lagi beberapa Spirit Kindle Fruits miliknya, dia juga memiliki banyak bahan tambahan untuk Nature Origin Pil, yang membuatnya gagal beberapa kali tanpa konsekuensi. Adapun apakah Violet Spirit akan dapat memurnikan Spirit Kindle Fruit menjadi pil asal alam, Han Li tidak sepenuhnya yakin. Dia tidak pernah mengungkapkan teknik penyempurnaan pilnya di depannya. Namun, karena dia hanya mengambil satu buah roh, dia tampak percaya diri akan berhasil. Dengan pemikiran itu, Han Li memfokuskan pandangannya pada kuali kecil yang berputar di depannya. Dia membuka mulutnya dan meniup aliran Naschan Flame. Itu melilit sekali di sekitar kuali sebelum memasuki pusatnya dan menyulutnya dengan api yang berkobar.